Assalamualaikum sahabat bintang. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan klik like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Enjoy. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke materi ya. Sebelumnya saya perkenalan dulu mengenai materi yang akan saya sharingkan kepada teman-teman. Sebenarnya ini baru beberapa waktu yang lalu kita melakukan istilahnya webinar ya dengan Next Edu seperti itu. Nah, untuk beberapa hasil dari diskusi atau seminar tersebut akan saya utarakan di sini. Nah, di sini mengenai portofolio ada beberapa hal yang nantinya akan saya bagi. Tapi sebelumnya kita akan mengenal dulu mengenai portofolio. Dari biasanya kalau di portofolio itu kan kalau pembelajaran biasa itu kan ada semacam file-file entah itu dari produk, kemudian baik nilai kognitif, afektif maupun psikomotornya, kemudian dijadikan sebuah arsip yang kemudian dimasukkan ke dalam book file atau yang map bening itu. Nah, itu biasanya akan dibagikan sebagai lampiran untuk rapot itu ya Bapak Ibu ketika UKK seperti itu. Nah, di sini mengenai hal-hal yang nantinya pembelajaran daring akan lakukan kan tidak hanya menggunakan video pembelajaran. Jadi untuk tugas-tugas nanti kan menggunakan produk, kemudian karya maupun aktivitas yang nantinya mendukung dari pembelajaran itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu sampel contohnya untuk kegiatannya. Sebelum itu kita akan mengenal dulu mengenai portofolio. Nah, dari portofolio itu sendiri artinya adalah kumpulan dari hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk biasanya akan dijadikan entah itu nanti saat per semester, biasanya per semester ya. Per semester itu nanti akan dijadikan satu, baik dari kegiatan karya siswa, kemudian hal-hal yang eksperimen misalnya, atau produk yang lain, kemudian dijadikan satu file. Nah, dalam periode waktu tertentu biasanya dilakukan dalam satu semester sekali seperti itu. Nah, intinya dari harapannya kita menekankan pembelajaran tidak hanya sekedar kognitif saja. Tujuannya adalah itu, apalagi di masa pandemi ini ya, ketika kita hanya menarget materi, ketika hanya menarget kognitif saja, itu akan membuat anak istilahnya sepanung ya, membuat anak-anak istilahnya terlalu kaku atau bahkan dampak terburuknya anak-anak nggak mau belajar karena aktivitasnya membosankan. Nah, tujuan kita sebagai guru adalah membuat pembelajaran itu menyenangkan bagi anak. Jadi monggo teman-teman nanti ketika memberikan tugas tidak hanya berfokus pada kognitif ya teman-teman. Jadi misalnya di buku tematik itu terdapat tugas yang berkaitan dengan proyek, produk, silahkan digunakan begitu. Jadi tidak hanya berfokus pada ulangan harian atau ulangan yang lain seperti itu. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan panduan dalam pembuatan portofolio. Yang pertama keaslian dari peserta didik. Nah, untuk itu kita membutuhkan istilahnya bukti fisik dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan anak. Biasanya kan anak-anak misal melakukan nanti membuat unjuk kerja berupa melakukan permainan tradisional. Jadi anak-anak difoto ketika melakukan kegiatan engklek misalnya. Nah, itu dari keaslian karya maupun unjuk kerjanya itu dibuktikan melalui foto maupun video seperti itu. Tapi kalau nanti yang dimasukkan ke dalam istilahnya file yang Excel tadi, cukup
foto saja. Jadi misal video ya cukup di screenshot kemudian di insert ke yang Excel tadi. Kemudian saling percaya antara pendidik dan peserta didik itu pasti. Kemudian kerahasiaan produk atau karyanya. Kemudian kebersamaan antar peserta didik dan pendidik. Ini kalau pembelajaran ketika biasa ya. Kalau untuk dalam masa pandemi ini kan bisa kerjasama antar siswa dengan mungkin pihak yang di sekitarnya. Misal kalau menggunakan kegiatan wawancara berarti ada bukti fisiknya ketika melakukan wawancara atau tanya jawab dengan narasumbernya, misalnya seperti itu. Kemudian kesesuaian antara kompetensi dalam kurikulum, penilaian proses dan hasil, penilaian yang tidak dipisahkan antar proses pembelajaran. Jadi di sini nanti teman-teman dalam satu aktivitas itu dapat dinilai dari beberapa aspek. Contohnya, misal kegiatan tadi wawancara. Ketika wawancara bisa digunakan dalam nilai aspek kognitif. Contohnya, ketika wawancara nanti hasilnya seperti apa? Apakah pertanyaannya itu nanti dapat dijawab oleh narasumber atau seperti apa? Jadi untuk rubriknya nanti ada masing-masing. Kalau kognitif jadi capaian atau ilmu yang didapat dari proses wawancara itu. Kemudian ketika melakukan psikomotor, bagaimana ekspresinya ketika bertanya, bagaimana sikapnya, terus bagaimana intonasinya dan sebagainya. Itu kan nanti biasanya anak-anak akan istilahnya ada video. Nah, itu guru dapat menilai dari segi psikomotornya. Kemudian dari segi afektif, apakah ketika berbicara dengan orang yang lebih tua itu menghargai, menghormati dan sebagainya. Atau dari afektif ya bisa muncul dari sikap percaya diri. Apakah anak itu bertanya dengan malu-malu atau menatap narasumber dengan percaya diri ya. Kemudian bisa juga afektif yang lain gitu. Untuk hal-hal yang dijadikan panduan, kan bentuk portofolio ada macam-macam. Ada file folder yang biasa digunakan itu berupa mungkin file-file kemudian dijilid dibukukan itu, atau ada juga album berisi foto, video atau audio. Ini biasanya kalau teman-teman mengarsipkan sebuah pembelajaran daring kan ada yang mengirimkan misal hafalan surat itu kan video atau audio ya, itu bisa dijadikan sebuah album seperti itu. Kemudian disediakan stop map. Biasanya nanti ketika pembelajaran biasa kan kita sudah menyediakan istilahnya stop map ya, digunakan untuk tempat file-file yang sudah dikerjakan oleh anak seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dari buku siswa yang berdasarkan kurikulum 2013. Dalam buku kurikulum itu kan di buku siswa utamanya ada semacam istilahnya kolom ya, yang harus langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, dalam buku kurikulum itu juga termasuk bentuk dari portofolio. Nah, dalam menggunakan portofolio ini, peserta didik perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, masing-masing siswa itu memiliki portofolionya sendiri. Jadi setiap siswa nanti ketika pembelajaran daring ya utamanya nanti misalnya membuat poster. Nanti teman-teman yang meskipun sudah difoto, anak-anak diminta untuk istilahnya menyimpan. Jadi ketika nanti sudah masuk dalam new normal atau pembelajaran biasa, anak-anak diminta untuk membawa file-file yang sudah dikerjakan. Jadi jangan sampai ketika nanti istilahnya bukti fisik ya, meskipun sudah ada foto tadi ya, sudah ada, tapi ketika akan lebih baik dan lebih rapi juga ketika file-file yang sudah dikerjakan anak di rumah itu dijadikan satu dalam sebuah stop map seperti itu. Kemudian menentukan hasil kerja yang perlu dikumpulkan atau disimpan. Sewaktu-waktu peserta didik diharuskan membaca catatan pendidik berisi
komentar, masukan dan tindakan. Nah, dalam file rapot yang ada di Excel di sini sudah ada masing-masing penilaian. Jadi misalnya siswa ini dalam melakukan presentasi apa saja yang dinilai dari nilai-nilai yang ada atau sudah berdasarkan rubrik, istilahnya nilai 3 ketika anak sudah antusias atau sudah percaya diri dalam berpresentasi dan sebagainya, nanti sudah ada di aplikasi begitu. Jadi untuk rubrik kita tinggal mengganti identitas siswa, identitas yang lainnya, kemudian rubrik penilaian tergantung apa yang akan kita jadikan tugas seperti